Halo GPibers, jumpa lagi dengan saya Argo. Untuk episode kali ini masih ditemani Arthur Tyson dan juga Arta Sena di sini ya. Kita sekarang mau bicara tentang informasi, organisasi, komunikasi, penelitian dan pengembangan. Inforkom Litbang GPibers, apa aja nanti kita bisa mendengarkan langsung dari ketuanya karena ketuanya sudah hadir di sini. Penatua Robi Weke, selamat datang Pak Penatua. Ya, selamat datang Pak Argo dan juga GPibers yang tadi disapa. Kita yakin punya satu hal yang sama untuk kemajuan dari GPIB, khususnya dalam bidang-bidang yang sudah dilakukan pada periode 2022-2023. Dan saat ini dalam percakapan ini juga dalam kaitan di masa kegiatan ya, PST 2023 ini. Ini kalau kita flashback dulu nih, kita belum masuk ngomongin PST, flashback dulu. Ya. Tahun 2022, Inforkom Litbang udah bikin apa aja nih Pak? Iya, terima kasih Pak Argo. GPibers yang dikasih Tuhan, memang konteks tentang kegiatan-kegiatan tetap dengan landasannya pasti dari hasil persidangan ya. Persidangan di tahun 2022, di mana di awal itu produk yang dilakukan oleh tim Departemen Inforkom Litbang, khususnya memang menangani bidang 6 ini, kaitannya dengan mensupport secara totalitas untuk melakukan proses pembinaan di Akhir dan Penatua. Oh. Ya, itu yang memang satu bahasa menjadi hajatan besar pada saat itu. Digitalisasi itu ya? Iya, dengan satu situasi yang memang mendasari dengan tema di tahun 2023 dalam rangka kepemimpinan misioner di tengah budaya digital. Jadi setidaknya kami mensupport proses-proses yang dilakukan dalam proses pemilihan dan sampai dengan pembinaan di Akhir Penatua. Nah, GPibers kita lihat bagaimana proses terjadi dengan satu nuansa budaya digital. Dulu pemilihan di Akhir Penatua lebih kepada sifatnya secara tanda petiknya secara manual. Dan sekarang memang dengan situasi kondisi dari mulai masa COVID kemudian dinyatakan pandemi, pasti kan memiliki satu tingkat yang di luar yang namanya kondisi kahar. Jadi harus tetap dilaksanakan karena ini merupakan amanat hasil persidangan untuk hajatan besarnya tadi. Nah, upaya dari Departemen Inforkom Litbang itu melakukan satu proses digitalisasi dalam proses pemilihan itu, Bung Argo ya. Jadi memang ada kita buat yang namanya aplikasi untuk pemilihan di Akhir Penatua. Nah, aplikasi itu punya satu konten atau bobot yang membuat proses pemilihan itu dari yang situasi yang masa sebelum COVID itu melakukan dengan proses yang efektif di tengah situasi pandemi COVID. Nah itu kan kalau di persidangan ini GPibers ada bahasa atau istilah dari karitatif menjadi transformatif gitu ya. Itu nggak semua orang bisa nangkep. Ya. Nah, memberikan pemahamannya gimana nih Pak Penatua? Ya, kalau bicara dari karitatif transformatif kan perlu satu ya bahasa kan kembali lagi tentang penunjang ya. Jadi jangan sampai nanti memahami hanya lihat dari kemudian konten istilah sampai dengan pengertian. Karena karitatif itu kan sudut pandangnya lebih kepada format melakukan yang namanya penata layanan dalam sudut pandang yang langsung lah istilahnya. Tapi kan transformatifnya itu harus dilakukan dengan proses kemudahan-kemudahan yang ada dalam situasi saat ini. Nah, tapi makna teologisnya itu tetap ada. Kita nggak boleh tinggal ya GPibers bahwa karena ini gereja pasti kita punya satu pemahaman yang sama tentang karitatif itu dalam sudut pandang teologi. Tetapi perlu ditunjang oleh yang namanya transformatif ya. Nah, itu berkaitan dengan cara pandang dan pemahaman yang tanda petiknya suka atau tidak suka kita sudah di dalam situasi budaya digital. Itu, ya.
Itu kan berarti nggak cuma bicara infrastruktur, konten, Iya, tapi iya. tetap teologisnya tetap harus dibawa Iya, gitu pastilah. ya. Oke oke. Ini sangat menarik, Gbers. Mungkin banyak juga yang udah mulai kayak di luar nih udah ke sounding nih. Ini Infocom Litbang ini bidang atau departemen yang bukan membawa mimpi ke persidangan, tapi udah ngasih lihat nih ada kerjaannya gitu. Pak Penato sendiri nanggepinnya kayak apa tuh? Iya, pertama-tama sebagai bagian umat Tuhan, kita bersyukur senantiasa dalam segala hal ya. Jadi ada dampak dari pandemi COVID itu, gereja ya melalui bidang Inforkom Litbang ini menjadi satu sinergi ya yang dilakukan dalam proses kegiatan penata layanan. Makna sinergi itu adalah di dalam setiap 5 bidang di luar kami Inforkom di bidang 6 itu perlu ditunjang. Support system jadi? Iya, support system. Jadi kalau dilihat ini bagaimana khususnya pada saat PST di tahun 2023 ini, tampilan-tampilan yang ada dari 2022 kami sampaikan kepada seluruh peserta. Ya, contohnya yang awalnya adalah pasti pada saat melakukan pendaftaran. Oke. Ya kan, itu kan sederhananya yang langsung diawali ya. Memang tidak mudah juga GPBers tentang proses pendaftaran ini, kadangkala masih terbawa dengan situasi sebelum budaya digital. Tetapi kami dengan kerendahan hati tetap mensupport apapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, sampai juga bagaimana mereka sampai di Medan ini atau di PST 2023 ini, mereka semua benar-benar dilayani. Walaupun juga ada titik-titik tertentu yang memang masih dalam situasi yang lama, tetapi setidaknya kita menjalankanlah fungsi dari Departemen Inforkom Litbang ini. Wah, menarik ya. Ternyata memang betul juga kalau misalnya Inforkom Litbang ini udah kerja duluan, karena dari pendaftaran aja udah mulai kerja tuh ya. Udah menyiapkan semua infrastruktur digitalnya gitu ya. Terus juga sampai hasilnya katanya ini name tag terlengkap informasinya. Bener-bener orang-orang informatif gitu ya. Tapi selamat nih Pak Penatua untuk semua yang sudah tersedia. Tapi kalau kita bicara ke depan, kira-kira apa sih yang jadi angan-angan atau bayangan dari Departemen Inforkom Litbang ini? Iya, setidaknya pasti kalau bicara angan-angan sih, ya tetap kita melandasi dengan satu tata kala kita ya. Tata kala itu kan diatur dalam pokok kebijakan umum panggilan dan putusan gereja secara 20 tahun, kemudian KUPPG secara 5 tahun, itu sudah ada. Nah, KUPPG kita itu dalam tema itu ada tetap menuliskan budaya digital. Jadi tidak lagi menjadi satu angan-angan, justru ini menjadi satu totalitas dari Departemen Inforkom Litbang untuk bisa mensupport ya secara penuh, karena kondisinya itu tidak hanya dalam GPIB saja, pasti di seluruh denominasi gereja, apalagi sifatnya secara hubungan negara saat ini budaya digital ini sudah masuk. Jadi, nah, kalau memang dipertanyakan tentang bagian tentang angan-angan tadi ya, setidaknya yang kita memiliki roadmap itu dengan dengan tujuan melakukan digitalisasi GPIB. Jadi saya tetap menghargai apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi ini karena sudah masuk dengan situasi yang nyata, ya kita harus tetap menjalankan. Angan-angan itu ada sampai setidaknya bahasa di GPIB itu adalah benar-benar menjemaat tentang budaya digital dalam pelayanan. Nah, ini kan ya kita juga tidak menjadi satu ego bidang, tetapi bagaimana bidang ini ada, kita punya 300 saat ini menuju 336 jemaat. Kemudian juga nanti ada pengembangan jemaat-jemaat menjadi Bajem ya. Kemudian juga ada pos-pos Pelkes, kita tidak boleh tinggalkan itu. Semua yang kita yang kita buat ini
masuk dalam ruang dan waktu, ya, kemanapun yang ada masih dalam satu pengetahuan GPIB, ya kita pakai itulah. Kalau ditanyakan tadi Bung Argo tentang angan-angan tadi, Angan-angannya. Itu kan juga termasuk tadi kalau misalnya Bapak Nato bilang sampai gereja-gereja yang di pelosok pospelkes gitu ya. Itu kan juga harus apa namanya kepikir juga ya. Yang blank spot gitu. Jadi kayak misalnya lagi rapat sama pendeta-pendeta di daerah, pendetanya mukanya nggak kotak-kotak gitu kan gara-gara kuotanya mau hilang. Itu apa ya kira-kira sumbang saran dari Inforkon Litbang untuk teknologi itu? Ya, yang pertama yang Bung Argo memang di tahun ini ada berapa evaluasi yang di tahun 2022-2023 ya, khusus di bidang Inforkon Litbang ada berapa bidang-bidang yang belum dilaksanakan. Istilahnya apa namanya, ada produk-produk yang tadi diangkat di awal, kaitannya misalnya kalau tadi kaitan dengan yang ada di pos-pos pelkas ya, yang berada di pedalaman sekalipun, utamanya yang ada di kantor majelis sinode nih. Kantor majelis sinode perlu dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan untuk mereka bisa melakukan pertemuan ya secara daring kalau bahasanya, tapi secara apa namanya digital ini untuk langsung bertemu. Nah, kalau tadi ada pasti ada kelemahan-kelemahan ya. Itu dalam situasi yang hubungan yang di luar dalam kaitan persiapan pertemuan itu. Kelengkapan apa namanya link yang ada, kemudian jaringan yang bagus ya. Itu juga sering terjadi, tapi setidaknya dari presentasi itu kita sudah mulai naikkan lah. Ya, kantor majelis sinode akan bisa melakukan, tidak harus majelis sinode terbang sana terbang sini kan. Jadi cukup untuk bisa melakukan efisiensi dan juga efektivitas kegiatan sebenarnya. Itu yang dilakukan. Kalau mengenai tampilan-tampilan kan pasti para katakanlah pendeta-pendeta di pos-pos pelkas yang ada di wilayah-wilayah yang tersebar di mana GPIB itu berada, mereka tinggal apa namanya menyesuaikan lah. Iya. Dalam kondisinya itu ya. Iya, dalam kondisinya. Nah, kalau misalnya tadi di Departemen Germasa itu sekarang lagi mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun politik, suasana politik. Iya. Jadi kan ada kaitannya juga sama digitalisasi GPIB gitu ya. Terus juga seperti kehidupan, kita nggak bisa tutup mata tutup telinga lah bahwa ada kehidupan hate speech dan hoax di dunia umum dan juga terjadi di wilayah GPIB juga, digitalisasi GPIB yang penuh dengan itu. Apa nih Pak Penatua kebijakannya atau pandangannya mengenai beberapa akun milik yang mengaku milik GPIB ternyata bukan gitu? Iya, kalau itu memang kita di tahun ini ada berapa katakanlah domain-domain kita, akun-akun kita itu kan perlu juga penguatan dengan melakukan pengajuan hak kekayaan intelektual ya. Karena dari situ kita bisa berbicara apabila ada tadi pertanyaan Bung Argo, adanya yang bertebaran mengatasnamakan GPIB ya, karena itu memang lintasan di dunia digital ini. Kita juga perlu membijaki secara internal dulu sebelum kita bicara keluar. Kalau di internalnya kita masih belum secara de jure-nya itu belum dilakukan secara penguatan, ya kita nggak bisa juga melakukan yang namanya secara somasi atau mungkin yang apapun bentuknya. Sementara di kitanya itu belum ada. Nah, di tahun ini melalui Persidangan Sinode tahun 2023 ini kami melakukan satu kegiatan untuk salah satunya tadi yang di tengah situasi untuk kita memberikan penguatan dan punya satu legasi legalitas kita yang kuat. Termasuk juga nih tadi kalau dibilang produk dari Departemen Inforkon Litbang kita punya Arkus rebranding ya. Kemudian juga dengan radio GPIB, TV GPIB. Nah, itu kan perlu penguatan. Kita sudah memasukkan itu, akan tetapi jangan sampai terlupakan.
Legalitas berarti itu ya, Ya. penguatan dasarnya. Enggak, tadi Pak Penatua ngomongin Argus rebranding. Sebenarnya kayak gimana sih penjelasannya? Iya, kepada GPI Bers, apa yang disampaikan Bung Argo ini adalah sesuatu yang menjadi bukan hanya angan-angan ya, tapi memang istilahnya produk ini sudah ada ya. Oke. Kata Arkus tadi ya. Jadi dulu dari masa bagaimana segala daya upaya untuk bisa Arkus ini tetap menjadi satu bahagian atau istilahnya GPB kalau juga salah satunya tanpa Arkus tidak ada informasi yang bisa masuk ya, karena saat ini kan di tengah budaya digital bagaimana menempatkan Arkus ini untuk menjadi bagian dalam penata layanan di GPIB. Khususnya juga yang ada di kantor Majelis Sinode, memberikan informasi-informasi yang terkini. Ya, kalau bahasa ini saya tercepat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Nah, oleh karena itu kata rebranding itu kita akan menempatkan Arkus ini juga masuk dalam media-media sosial yang secara digital. Jadi jangan lupakan itu, memang karena bahasanya intergenerasional, jadi Arkus akan melihat dan dibaca dari segala usia. Oh iya. Gitu. Iya. Ya, jadi kalau mohon maaf pada mungkin ya kita ada namanya PKLU, ya samalah seperti pada saat pemilihan Diaken Penatua agak dipaksa untuk mengikuti proses secara digital. Tapi kan karena memang di masa secara usia generasi yang mungkin pada saat itu belum terbiasa. Nah, sekarang rebranding ini kita nanti akan memuat beberapa konten-konten yang sudah lebih tadilah dari misalnya karitatif menjadi transformatif gitu ya. Iya. Itu jadi GPI Bers sebenarnya gampang ya. Mungkin oma opa yang di rumah bisa minta bantu sama anak atau cucunya. Ntar begitu udah biasa juga, wah gampang itu. Pak Penatua, dari PST ini apa yang diharapkan untuk jemaat? Iya, tentunya kalau bicara dari PST yang diharapkan untuk jemaat, pasti pertama-tama adalah bagaimana hasil dari PST ini bisa benar-benar menjemaat. Itu yang paling mendasar ya kepada GPI Bers. Kami dari khususnya karena tadi sudah menjemaat bidang Inforkom Litbang, kita totalitas akan mensupport apapun hasil dan apapun yang menjadi keputusan. Kita sebagai bidang yang tidak lepas dari 6 bidang yang ada di GPIB, punya fungsi mensupport dalam kegiatan bidang-bidang, apalagi pokok menjadi di tahun ini adalah teologi dan germasa. Ya, itu pasti kita akan mensupport dan sudah ada bidang-bidang yang nanti akan dimintakan kita sebagai penunjang program. Ya. Jadi dalam program itu ada penanggung jawab program, ada penunjang program PJP dan PP. Nah, itu yang harus GPI Bers pahami ya. Jadi ini juga sebagai bagian pembinaan warga gereja bahwa dalam membaca program kegiatan yang ada di GPIB kita punya ada PJP dan PP. Oke. Dan GPI Bers kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih nih Pak Penatua nih. Ya, terima kasih. Main Inforkom Litbang. Kita akan ketemu lagi. Argo juga, Arthur juga, Arta harus undur diri. Salam.